Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ardi Mauludin Sitorus. Saya sebagai moderator di kelompok 7 ini, saya akan mempersilahkan untuk pembaca pertama, yaitu Wardani. Pada Wardani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani. Saya dari MP4 dan dari kelompok 7 ingin membacakan isi makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara. Islam sebagai agama wahyu diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui kontak budaya antara Muslim Arab dengan berbagai bangsa yang lain. Islam diyakini sudah menyebar di wilayah Nusantara pada abad ke-13 Masehi, di mana penyebaran tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial. Sedangkan penyebaran Islam sejak abad 13 dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Gujarat. Periode masuknya Islam ke Nusantara. 1. Periode pertama diperkirakan pada akhir abad ke-1 Hijriah 7 Masehi. Kedua, periode kedua diperkirakan pada abad ke-6 Hijriah atau 13 Masehi. Periode ketiga diperkirakan pada abad ke-9 Hijriah atau 16 Masehi. Rombongan ini terdiri dari 45 orang ulama keturunan Muhammad Shahib Mirhab yang berasal dari Tarim. Baiklah, terima kasih kepada Wardani yang telah menyampaikan untuk materi yang pertama. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu Meli Suryani Siregar. Pada Meli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Suryani Siregar sebagai pemakalah kedua. Saya akan melanjutkan materinya. Matwen berpendapat pesantren berasal dari masa sebelum Islam serta mempunyai kesamaan dengan Buddha dalam bentuk asrama. Bahwa pendidikan agama yang melembaga berabad-abad berkembang secara paralel. 15. Pesantren berarti tempat tinggal para santri, sedangkan istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. 16. Menurut Robson, kata santri berasal dari bahasa Tamil atau satiri yang diartikan sebagai orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan secara umum. 17. Meskipun terdapat perbedaan dari keduanya, namun keduanya berpendapat bahwa santri berasal dari bahasa Tamil. Santri dalam arti guru mengaji. Jika dilihat dari fenomena santri adalah orang yang memperdalam agama kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Mereka inilah yang dikenal sebagai guru mengaji. Santri dalam arti orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan bisa diterima karena rumusannya mengandung ciri-ciri yang berlaku bagi santri. Ketika memperdalam ilmu agama, para santri tinggal di rumah miskin. Ada benarnya. Kehidupan santri dikenal sangat sederhana sampai tahun 60-an. Pesantren dikenal dengan nama pondok karena terbuat dari bambu. Pada abad ke-15 Masehi, pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam, di antaranya Wali Songo. 18 Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam mendirikan masjid dan asrama untuk santri. Di Ampel Denta, Sunan Ampel telah mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat ngilmu atau ngaus pemuda Islam. Sunan Giri telah ngilmu kepada Sunan Ampel mendirikan lembaga pendidikan Islam di Giri dengan tersebar sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga ini merupakan ujung tambok penyebaran Islam di Jawa. Menurut Sidik Ghazalba, sebelum Islam datang di Minangkabau, surau adalah bagian dari kebudayaan masyarakat setempat yang juga disebut Uma Galang-galang adalah bangunan melengkap rumah gadang. Surau dibangun oleh Indus sebagai dari suku untuk tempat berkumpul rapat
tidur bagi pemuda-pemuda. Kadang-kadang bagi mereka yang sudah kawin dan orang-orang tua yang sudah uzur. Datang Islam tidak merubah fungsi surau sebagai tempat penginapan anak-anak bujang, tetapi fungsinya diperluas seperti fungsi masjid, yaitu sebagai tempat belajar membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama dan tempat ibadah. Dan 20, namun dari segi fungsi surau lebih luas daripada fungsi masjid. Masjid hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id. Sedangkan surau juga digunakan sholat 5 waktu sebagai tempat belajar agama, mengaji, bermediasi, dan upacara-upacara. Di samping sebagai tempat semacam asrama anak-anak bujang. Lebih lanjut, surau dapat dibuktikan dengan didirikannya surau sebagai lembaga pendidikan Islam oleh Syekh Burhanuddin setelah berguru kepada Syekh Abdul Rauf bin Ali. Dan yang terakhir 20, dengan demikian surau telah berubah fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Maunasah semula adalah salah satu tempat ibadah yang terdapat dari setiap kampung di Aceh. Setelah mengalami perkembangan fungsi baik sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, tempat transaksi jual beli, dan tempat penginapan para musafir, tempat membaca hikayah, dan tempat mendamaikan jika ada warga kampung yang bertikai. Sedangkan Daya adalah lembaga pendidikan yang terdapat hampir di setiap ulebalang. Seperti halnya di tiap-tiap kampung harus ada maunasah. Setiap daya memiliki sebuah balai utama sebagai tempat belajar dan sholat berjamaah. Dilihat dari mata pelajaran yang diajarkan, daya mengkaji materi pelajaran yang lebih tinggi daripada di maunasah. Baik, sampai sini pemakalah kami. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai situ saja presentasi kami untuk hari ini. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya selaku moderator mewakili dari kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.